Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wasis, selamat datang di Wasis Podcast Madrasah Aliyah Negeri 3 Magetan. Kembali lagi bersama saya Akidah Labibatu Zahra dan bersama narasumber saya Kak Rizky. Halo, apa kabar Kak Rizky? Halo, alhamdulillah sehat. Ya, saya sangat senang atas kehadiran Kak Rizky pada episode kita pada hari ini. Nah, baik, kami persilahkan Kakak untuk memperkenalkan diri kepada Sobat Wasis di rumah. Oke, terima kasih Akida yang telah memberi waktu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Zailani. Saya lahir 7 Mei 98, lalu asal saya Jogorogo, Ngawi. Masuk di MAN tahun 2013 sampai 2016 itu. Siap. Sedikit ulasan riwayat hidup dari Kak Rizky ini ialah alumni dari Madrasah Aliyah Negeri 3 Magetan dan sebagai tokoh motivator bagi Sobat Wasis di rumah. Jadi Kak Rizky ini sudah menempuh pendidikan S1 Sastra Arab di Universitas 11 Maret pada tahun 2016 sampai dengan 2020 dan melanjutkan studi S2-nya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Betul Kak? Iya, betul sekali. Dan kabarnya Kak Rizky ini memiliki pengalaman yang bisa menjadikan Sobat Wasis di rumah termotivasi dari kisah beliau. Di antaranya yaitu pada tahun 2018 mengikuti program exchange ke University Malaya Kuala Lumpur, Malaysia, dan pada tahun 2019 sampai dengan 2020 mengikuti program transfer kredit ke Universitas Ain Syam ke Kairo, Mesir. Dan untuk kesibukan Kak Rizky sendiri sebagai takmir di Masjid Kampus UNS dan staf peribadatan Masjid Raya Syekh Zayed Shalom. Benar Kak? Betul. Bagaimana perjalanan Kak Rizky dalam mencapai prestasi-prestasi yang bisa kakak raih sejauh ini hingga menjadi mahasiswa pertukaran di Kairo, Mesir, bahkan di Malaysia? Apakah kakak bisa berbagi beberapa pengalaman berharga selama studi di sana, Kak? Oke, ini saya panggilnya gimana nih? Dek atau Akida atau gimana enaknya? Iya, senyamannya kakak aja. Adik boleh, gimana juga boleh. Jadi gini deh. Saya mungkin mulai dari MAN dulu ya. Iya. Jadi sebetulnya MAN itu sebagai titik bagaimana saya bisa sampai perjalanan hidup yang sedemikian rupa itu. Nah, di MAN kenapa? Karena waktu di MAN saya itu kan dulu di IPA, sekarang MIPA ya. Iya. Di MIPA, dan waktu itu saya pernah ranking 22 dari 24 siswa. Artinya kan saya peringkat 3 dari bawah kan. Peringkat 3 dari bawah, dan waktu itu lalu saya menyadari, oh ternyata saya bukan basic atau bukan passionnya saya di sini, bukan ini. Saya harus mencari passionnya lagi yang mana sebelum terlambat begitu. Di sisi lain juga saya pernah mengenyam pendidikan pesantren di Pondok Pesantren Miftahul Nurul Huda di Joso begitu. Nah, dari pendidikan pesantren itu sedikit membuka harapan bahwa passion saya di sana. Apa? Yaitu di belajar bahasa Arab begitu. Meskipun ketika itu saya belum begitu mahir ya dalam keilmuan bahasa Arab, akan tetapi ada minat lah, hobi di sana, terus senang belajar itu. Akhirnya saya mencoba peruntungan untuk belajar, untuk mencoba masuk ke perguruan tinggi negeri itu di jurusan bahasa Arab. Nah, kenapa kok saya pilih Universitas 11 Maret itu deh? Karena waktu itu Universitas 11 Maret itu untuk jurusan bahasa Arab sendiri kan baru. Waktu saya masuk itu baru 6 tahun. Baru 6 tahun berdiri. Lalu juga peminatnya juga belum banyak dan beasiswanya sangat banyak. Nah, hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mau kuliah studi lanjut itu yang pertama melihat kemampuan kita
kemampuan kita sampai mana, yang kedua adalah passion kita di mana, Betul. dan yang ketiga adalah peluang Ya. peluang kita bisa masuk. Jangan terlalu ambis yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Ya, Nah, betul, itu nanti betul, Kak. akan kita akan tertipu lah nanti. Nah, kita harus realistis, kita mampu di mana, kita bisa masuk mana, dan itu menguntungkan buat kita gitu. Iya. Nah, saya coba masuk di mendaftar di Universitas 11 Maret dan alhamdulillah bisa lolos plus dengan beasiswanya juga. Oh, gitu. pakai beasiswa. Ya, Kemarin. waktu itu beasiswa namanya Bidik Misi. Oh, iya, bidik misi. Waktu itu Bidik Misi, mungkin sekarang KIP itu. Jadi kenapa kok saya bisa mendapatkan Bidik Misi? Karena dari sekian ribu mahasiswa yang diterima di UNS itu ada kuota 1.200. Dan ada tambahan sebetulnya itu, ada tambahan sekitar 250. Jadi total angkatan saya waktu itu ada 1.450 beasiswa. Banyak sekali. Sangat banyak sekali, otomatis peluang kita diterima kan semakin mudah. Iya, gitu. betul. Apalagi saya pribadi waktu itu juga ada hambatan ekonomi. Iya. Orang tua saya bapak saya sedang sakit waktu itu dan ibu saya juga habis kecelakaan waktu itu. Wah. Jadi tidak bisa membiayai, saya harus survive sendiri. Bagaimana bisa mencukupi untuk perkuliahan saya ini. Iya, betul. Itu yang menjadi momen saya di Iya. awal-awal S1 sebetulnya. Iya, pengalaman berharga yang bisa jadi pengalaman gitu. Nah, sekolah kita Mantiga Magetan memiliki banyak potensi dan talenta ya, Kak. Nah, apakah ada saran atau tips yang ingin kakak bagikan kepada siswa-siswi Mantiga Magetan yang mungkin ingin mengikuti jejak kakak dalam mencapai kesuksesan? Oke, mengenai tips itu sebetulnya tergantung orientasi kita Iya, sih iya. sebetulnya. Kalau kan beda-beda ya, siswa itu tidak bisa digeneralisir harus kuliah semua atau harus menjadi pegawai semua, polisi Iya. semua, itu nggak bisa. Kecuali mereka yang pendidikannya sudah di sekolah angkasa dan sebagainya, Iya, itu beda halnya. Tapi kalau di madrasah aliyah kita bisa menjadi apapun. Jangan sampai ketika di madrasah aliyah terus hanya orientasinya di agama saja. Iya, betul. Karena jangan sampai kita memisahkan keilmuan itu dengan agama. Itu sih yang kebanyakan siswa di madrasah aliyah itu kurang memahaminya di situ. Iya, memahami. Mereka anggap bahwa ketika belajar agama ya sudah belajar di keilmuan agama saja. Iya, Padahal keilmuan umum seperti yang kita diajarkan entah itu di sosial, entah itu di Betul. MIPA, itu juga sangat penting untuk kehidupan kita. Iya, betul. Nah, sehingga orientasi kita kembali lagi, apa orientasi kita? Misalkan orientasi kita pendidikan di akademik, karena ini temanya pendidikan ya. Iya, temanya pendidikan. Orientasinya kita di pendidikan. Nah, kita harus mempersiapkannya itu mulai dari madrasah aliyah atau tataran SMA. Kenapa? Nah, iya. Karena nanti misalkan kita sudah terlanjur kuliah dan itu salah jurusan, itu nanti akan terbawa sampai kita tua nanti. Iya. Nah, karena perguruan tinggi atau S1 itu sebagai pondasi kita dalam berkarir gitu. Iya, betul. Berkarir ke depannya bagaimana, mau diarahkan seperti apa, itu kita lihat di S1-nya. Jadi saya kira yang paling krusial itu adalah menentukan kita mau kuliah di mana di S1-nya. Iya. Kalau kuliah S2 dan S3 itu sebetulnya tinggal mengikuti S1-nya. Iya. Gitu kan. Dan di aliyah itu kan juga masih sangat umum, IPA, IPS dan agama begitu. Di sekolah lain mungkin ada bahasa. Masih basic gitu kan ya, Kak? Masih basic dan itu sangat umum sekali. Iya, betul. Kita mau fokus di mana ini? Nggak mungkin kita mau fokus semuanya, ya Iya, kan? iya. Kita harus punya spesialisasi di mana. Nah, itu yang bisa menentukan siapa? Ya diri kita sendiri. Iya, betul. Kita mau minat kemana? Dan apalagi hari ini kan ini ya, Dek, madrasah keterampilan. Iya, madrasah kita terpilih menjadi madrasah keterampilan yang alhamdulillah berjalan dengan lancar, Kak. Nah, ya itu sebetulnya lompatan yang
cukup bagus menurut saya di tataran madrasah. Kenapa? Karena di madrasah keterampilan ini kita nggak hanya melulu diajarkan di dalam kelas, Iya, betul. di bangku-bangku meja saja. Kita ada tata boga, ada olahraga, ada menjahit. Nah, itu adalah ruang untuk mencari potensi atau bakat kita. Iya, betul. Betul, Kak. Nah, itu nanti kita bisa tahu kan di mana minat kita gitu Ya, sih. letak passion kita nanti habis lulus madrasah kalau pengen melanjutkan sesuai keterampilannya itu sendiri pun juga bisa gitu Bisa, kan, Kak? sangat bisa sekali. Gitu. Dan sekarang kan jurusan itu variatif ya, Ya, betul. nggak seperti dulu yang saklek dengan keilmuan yang di ruang kelas. Sekarang itu kalau tahu ada jurusan kewirausahaan, ada jurusan bisnis digital, dan masih banyak lagi olahraga. Kalau kita hobi atau senang di atlet, di voli, di futsal dan sebagainya, itu ada wadah pendidikannya. Ya, betul. Jadi kita kembali lagi tanyakan pada diri kita ikuti semuanya nggak apa-apa sementara ini. Jadi kan kita tahu orientasi kita, minat kita, hobi kita di mana. Itu sih. Nah, bagi banyak siswa, mencapai program studi di luar negeri adalah impian yang sangat besar. Bisakah Kakak Rizky sharing sedikit tentang proses dan pengalaman belajar di luar negeri? Mungkin Kakak memiliki atau panduan bagi siswa yang berencana untuk melanjutkan studi ke luar negeri, Kak? Oke. Mengenai studi luar negeri, ini memang kita perlu punya orientasi ke sana. Karena agar nalar kita atau pola pikir kita ini nggak hanya sebatas lokal. Kita budi pekerti asal itu bisa budi pekerti kita pakai budi pekerti dan akhlaknya orang lokal, orang Indonesia, orang Nusantara. Tapi dalam berpikir kita harus berpikiran global, internasional. Kenapa? Karena persaingan global saat ini sangat sengit sekali, sangat sangat bersaing begitu, sehingga kita perlu modal untuk kehidupan ini, nalar-nalar berpikir global. Nah, salah satu langkah untuk menuju ke sana adalah melalui pendidikan luar negeri. Sebetulnya pendidikan luar negeri ini tidak harus S1 atau S2 di sana. Banyak sekali pendidikan di luar negeri itu yang hanya katakanlah 1 semester, 1 tahun begitu. Dan saya pribadi pernah mengikuti yang 1 semester. Nah, Itu gimana, Kak? Itu di Universitas Ain Syam yang berada di kota Kairo, Mesir. Waktu itu kalau sedikit cerita, waktu itu di program studi atau jurusan saya ada pembukaan, pertukaran pelajar ke Kairo, Mesir begitu. Nah, kebanyakan teman-teman itu ragu. Karena apa? Karena ini tidak dibiayai seluruhnya oleh kampus. Kampus hanya membiayai setengahnya, dan setengahnya itu dibiayai oleh pribadi. Betul. Akhirnya melihat masih besarnya nominal untuk biaya itu, banyak mereka yang tidak berani untuk mendaftar. Iya. Nah, saya yakin bahwa ketika saya terpilih berarti Allah sudah mengizinkan. Ketika Allah sudah mengizinkan, otomatis akan memberi kecukupan semuanya. Nah, dari kerangka berpikir seperti itu, saya memberanikan diri untuk mendaftar. Jadi saya mendaftar itu bukan karena kecerdasan ataupun kepintaran saya. Menurut saya yang paling utama dari sebelum kecerdasan kepintaran itu adalah nyali dulu. Berani nggak kamu mau daftar? Setelah berani, kita daftar, lengkapi persyaratan. Kita kan ada seleksi, ya, itu ada seleksi, dan ternyata benar dugaan saya, yaitu banyak orang yang ragu soal biaya, ragu soal kemampuan, yang sebetulnya saya sendiri sempat mengalami itu. Nah, ketika itu terus karena sedikit yang mendaftar, akhirnya saya bisa diterima. Jadi mungkin pesan buat adik-adik, buat teman-teman semuanya, yang paling penting dari suatu perjalanan itu atau suatu pendidikan itu adalah mendaftar.
Setidaknya kalau kita sudah mendaftar, kita sudah menang, sudah berhasil mengalahkan diri kita sendiri, Betul. nafsu kita sendiri. Karena itu yang bisa kita kontrol kan. Kalau keputusan akhir itu kan orang lain yang kontrol. Nah, kita nggak bisa intervensi itu. Nah, yang bisa kita kontrol, kita manfaatkan, kita maksimalkan semaksimal mungkin. Nah, setelah saya mendaftar itu, ternyata saya lolos, nambah beban pikiran saya. Iya, betul. Nambah beban pikiran mengenai biaya. Karena biaya itu masih cukup besar, 15-20 juta. Yang bagi saya kan besar waktu itu. Tapi saya sudah yakin ini ketika saya diizinkan berarti Allah akan mencukupinya, entah dari manapun itu. Nah, saya coba gerilya ke dosen-dosen, ke guru-guru, ke pengusaha, minta dukungan finansial begitu. Nah, dari dukungan itu memang kebanyakan dukungannya berupa doa. Iya, pasti itu. Kebanyakan doa, dan saya maklumi lah, mungkin juga saya kurang serius dalam berusaha. Di satu pengusaha koperasi waktu itu, saya sowan ketemu beliau, belum pernah ketemu sama sekali dengan beliau, tidak kenal siapa beliau, tidak punya orang dalam dari beliau. Saya tahunya itu dari dikenalkan dosen. Jadi ada dosen saya, dosen kewirausahaan, mata kuliah kewirausahaan, menyarankan ke Bapak A begitu yang ada di Solo. Yang Bapak A itu adalah seorang pengusaha yang senang sekali anak ataupun orang itu di pendidikan begitu. Dia akan mendukung selama itu dalam jalur pendidikan. Nah, saya datangi beliau, lalu ketemu beliau dan mengutarakan maksudnya mau untuk pertukaran pelajar, tapi kita masih terkendala biaya. Oleh karena itu beliau masih berpikir-pikir mau memberi atau tidak, misalkan memberi berapa. Saya akhirnya pamit. Tidak lama kemudian saya di WA. Saya di WA karena waktu itu kan saya berangkat sowan itu ke Bapak itu 3 orang. Jadi satu tim ada 3 orang itu. Nah, tidak lama kemudian saya di WA bahwa 3 orang ini mendapatkan dibantu sebesar 32 juta untuk 3 orang. Artinya satu orang katakanlah 10 juta gitu ya. Nah, 10 juta itu untuk melengkapi atau kekurangan tadi. Nah, itu sih yang kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu min haitsu la yahtasib. Kita tidak tahu rezeki itu dari mana. Padahal beliau tidak kenal dengan kita, tidak ada hubungan keluarga. Tapi ketika Allah sudah mengizinkan, karena dari awal tadi ya, sudah mengizinkan, otomatis akan ada orang-orang baik yang seperti itu. Betul, Kak. Itu kekurangan sekian juta itu bisa saya lengkapi dari hal-hal seperti itu tadi. Tapi yang paling besar dari Bapak ini tadi. Dari Bapak ini tadi, lalu saya bisa mencukupi untuk persyaratan finansial. Saya bisa mendaftar dan berangkat ke sana. Nah, ketika saya pulang pun saya juga tidak lupa untuk berterima kasih ya untuk beliau. Saya membawakan beberapa oleh-oleh dan ucapan terima kasih. Dan alhamdulillah sampai hari ini hubungan kami masih baik. Alhamdulillah. Itu. Nah, urusan di sana nanti kita bisa atau enggak itu sama-sama belajar. Kan kita mahasiswa ya waktu itu. Mahasiswa kan ya memang niatnya belajar. Misalkan kita nggak bisa, itu hal yang wajar. Kalau kita bisa ya kita nggak perlu mahasiswa kan. Iya, kita betul. dosen atau guru langsung. Nah, di sana saya juga belum bisa sebetulnya, apalagi bahasa Arab yang kita pelajari, entah itu di madrasah ataupun di Indonesia, dengan bahasa mereka beda. Bedanya itu jadi gini deh, kita kan ada bahasa KBBI, ada bahasa gaul. Nah, mereka menggunakan bahasa gaul. Itu yang harus adaptasi beberapa minggu, lalu juga dari segi makanan, dari segi culture, dari segi suhu,
lingkungan itu memberikan banyak perspektif lah, bahwasanya kita ini apa ya, dalam Al-Quran aja kita disuruh untuk fasiru fil ard, artinya ya jalan-jalanlah kamu ke belahan dunia lain, biar kamu tahu, biar kamu memahami bahwa kuasa Allah, bahwa anugerah Allah itu tidak sebatas mata kita saja, masih banyak dan masih luas lagi. Itu sih pengalaman saya. Jadi itu adalah tips atau panduan dari Kak Rizky selama berpengalaman menjadi mahasiswa pertukaran pelajar di Kairo, Mesir, teman-teman. Nah, kakak kan cukup lama menempuh pendidikan di luar negeri. Apa sih yang paling kakak rindukan dari Indonesia dan Mantiga Magetan selama kakak menjalani studi di Mesir dan Malaysia? Adakah aspek budaya Indonesia yang ingin kakak bagikan dengan teman-teman internasional kakak? Ini pertanyaan yang cukup kompleks sebetulnya, tapi saya jawab semampu saya ya. Menurut saya, Madrasah Aliyah Negeri 3 Magetan ini adalah pondasi saya mengenal bahasa Arab. Diajar dengan guru-guru di sini, khususnya mata pelajaran bahasa Arab itu sebagai pondasi saya mengenal bahasa Arab. Jadi ketika saya di Mesir itu, saya kan selain belajar di kampus ya di Ain Syam itu, ketika weekend Sabtu Minggu itu saya main, entah itu ke masjid, entah itu ziarah, entah itu ke pasar dan sebagainya. Nah, khususnya ketika di masjid dan ziarah itu saya tidak lupa untuk mendoakan guru-guru saya itu. Ya, karena apa, kita bisa seperti ini kan juga berkat jasa guru-guru kita. Itu yang tidak boleh kita lupakan selamanya menurut saya itu. Dan mengenai culture yang bisa dibagikan itu, menurut saya mengenai semangat belajar. Jadi kalau kita hanya di madrasah aliyah, yang kita kenal hanya ini saja, hanya orang-orang sekitar kita gitu ya kan. Beda halnya ketika kita sudah keluar negeri, kita akan bertemu berbagai macam orang dengan berbagai semangat belajarnya mereka. Itu yang menyebabkan gini, dulu loh aku dengan semangat yang segini saja sudah mendapatkan katakanlah ranking begitu ya. Walaupun saya di sini nggak pernah dapat ranking sih. Maksudnya tapi saya dulu DA, ketua DA. Oh, ketua Dewan Ambalan. Iya, ketua Dewan Ambalan. Waktu itu saya berpikir dengan kemampuan segini saya bisa menjadi ketua DA begitu. Tapi ketika kita keluar negeri, kita bakalan tahu bahwa kita ini nggak ada apa-apanya loh. Kita ini masih sangat sedikit ilmunya. Betul kan? Apalagi saya pernah baca tulisan gini, keluarlah kamu, mengembaralah kamu akan sadar bahwa engkau sebetulnya elang yang ganas ataupun hanya burung yang lemah gitu. Artinya kalau kita sudah keluar negeri ke daerah lain, kita akan tahu sebetulnya kita ini memang benar-benar kompeten atau hanya sebetulnya nggak ada pesaing saja. Iya, betul. Kalau di sini kan katakanlah kurang pesaing, jadi kita merasa sudah ini. Kalau kita keluar, kita akan tahu kita ini memang benar-benar kompeten, benar-benar bisa atau enggak. Iya, betul. Apa yang kakak rindukan selama di Mesir dari Indonesia gitu? Oh gitu. Kalau saya sih waktu itu soal makanan sih. Iya, makanan sih, iya betul kak. Soal makanan, kalau gampangnya ya soal makanan. Kenapa? Karena di sini kan makanan berbagai macam banyak. Betul. Olahan-olahan itu sangat banyak dan makan pokok kita kan nasi ya. Nah di sana enggak, di sana kan gandum. Oh iya.
menggunakan gandum dan rasa. Kalau di sini kan macam-macam rasanya. Di sana itu rasanya hanya asin, manis dan apa namanya, kecut begitu, Oh iya, asam. Hanya rasa-rasa itu saja. Dan baik. kalau kita nggak cepat adaptasi ya kita nggak bisa ini. Kita akan banyak mengeluarkan uang karena Betul. buat makan nasi di sana itu lebih mahal di Mesir itu. Ya, oh ya. Kalau daripada kita makan gandum. Bahkan di sana itu gandum disubsidi. Bahan pokok berarti di sana ya? Ya, bahan pokok di sana kan gandum roti begitu ya. Itu sih yang menurut saya sangat berbeda. Baik. Di sisi lain juga bahasa. Itu sih. Baik. Bagaimana kakak menjaga koneksi dengan teman-teman dan keluarga di Indonesia saat berada jauh di Mesir dan di Malaysia? Apakah kakak memiliki saran tentang menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang kakak cintai meskipun jarak terpisah, Kak? Oke. Kalau bahasa gaul kita kenal istilahnya homesick gitu ya. Oh ya, musik. Jadi sebetulnya ini memang konsekuensi sih. Kalau kita memang punya orientasi ke luar negeri, entah itu dimanapun, otomatis kita akan jauh dengan keluarga kita. Nah, akan tetapi sebetulnya tidak semenyeramkan itu juga. Karena hari ini kan kita sudah punya teknologi, punya apa namanya yang kita sebut HP itu ya. Iya, betul. Kita bisa komunikasi kapanpun, kita bisa ketemu online kapanpun. Betul. Yang penting kita dan keluarga kita yang jauh di sana itu sehat, itu kan sudah memberikan ketentraman tersendiri. Dan urusan bertemu itu sebetulnya hanya depending saja sih. Kalau kita sudah pulang kan nanti ya ketemu, itu saja. Jadi yang saya lakukan ketika itu ya menjaga komunikasi saja, menjaga komunikasi dengan keluarga. Sesekali kita ngobrol, telepon begitu. Dan tak lupa ketika pulang bawa oleh-oleh. Iya, betul. Pasti itu, Kak. Kalau di Malaysia itu gimana, Kak? Kan ini ceritanya kok di Mesir aja gitu. Oh ya, di Malaysia. Iya. Jadi di Malaysia itu saya berangkatnya 2018, tahun sebelum saya ke Mesir. Iya. Di Malaysia itu hanya sekitar 1 bulan, tidak sampai 1 semester. Betul. Nah, di sana itu ini menurut saya aneh sih, dan tidak bisa dibuat patokan. Betul. Kalau seperti yang di Mesir tadi bisa dibuat patokan, artinya kita daftar entah itu lolos atau enggak, berarti kita daftar nanti lolos atau enggak itu kan urusan lain. Kalau ini enggak, kalau ini ditawari, dan ditawarinya pun bukan karena prestasi. Jadi ceritanya gini, waktu itu sore-sore setelah kegiatan di kampus, saya setelah sholat asar istirahat layah-layah gitu di depan musola fakultas. Nah, setelah itu udah banyak kan yang pulang. Iya. Mahasiswa teman-teman saya udah banyak yang pulang, tinggal 2 orang. Nah, tinggal 2 orang, lalu ada kepala program studi atau kepala jurusan itu lewat. Riz, kamu mau ke Malaysia? Langsung begitu. Iya, gitu. Akhirnya seriusan Pak? Iya. Kalau serius kapan Pak? Ya besok ketemu saya lagi. Langsung gitu. Iya. Nah, teman saya yang di samping saya juga ditawari. Iya. Kamu mau nggak? Nah, dia nggak berani. Karena apa, Kak? Nah, nggak beraninya itu karena dia masih punya tanggungan ngajar TPA. Oh. Nah, hanya alasan itu saja sih sebetulnya. Dan saya pikir untuk waktu 1 bulan kan juga tidak lama. Iya, betul. Nah, di sini saya mendapatkan pelajaran bahwa hal-hal itu memang kadang tidak bisa kita prediksi. Itu yang pertama. Ada faktor X seperti tadi, habis sholat asar terus tiba-tiba ketemu, ditawari. Ada lagi yang satu teman saya tadi, karena mungkin dia masih takut, dan padahal dia belum tanya ke orang tuanya ya apakah diizinkan atau enggaknya. Nah, akhirnya dia itu nggak berani dan menolaknya. Akhirnya saya yang berangkat. Setelah itu saya lengkapi berkas-berkasnya, dan alhamdulillah juga dicukupi oleh kampus biaya keseluruhan.
Di sisi lain, menurut saya kita membina hubungan baik dengan siapapun itu penting. Kenapa? Karena hal-hal yang tidak terduga seperti itu, Betul. itu kita akan didekatkan dengan hal-hal yang baik selama kita menjaga hubungan itu dengan baik. Betul. Nah, waktu itu kan saya juga cukup akrab dengan kepala jurusan tadi. Jadi saya juga kurang tahu ya kok tiba-tiba setelah sholat asar langsung ditunjuk begitu, tidak diumumkan secara luas begitu. Kan tetapi yang paling penting menurut saya juga itu membina hubungan baik dengan siapapun. Betul. Karena kita nggak tahu rezeki kita dari mana, kebaikan itu dari mana gitu, kita nggak tahu sih. Jadi kita harus memperluas pertemanan gitu ya Kak. Jaringan link itu penting. Yang apa namanya, yang nggak hanya sepemikiran dengan kita. Betul. Bahkan orang-orang yang tidak sepemikiran dengan kita, perbedaan paham dengan kita ajak berteman begitu. Tetap kita ajak berteman seperlunya saja, jangan sampai kita memusuhi ataupun membenci mereka. Baik. Saya yakin banyak siswa Mandika Magetan yang sangat terinspirasi oleh perjalanan kakak. Nah, apakah ada pesan atau motivasi yang ingin kakak sampaikan kepada mereka, terutama mereka yang ingin mengikuti atau bermimpi untuk mencapai hal-hal seperti kakak ini? Oke. Untuk adik-adik Mandika Magetan, langkah kalian ini masih jauh. Ini baru permulaan untuk menghadapi pendidikan yang lebih tinggi. Nah, hal yang perlu disiapkan adalah yang pertama tetap nyali atau keberanian itu untuk senantiasa mencoba. Karena kita tidak tahu kita akan diberi keberhasilan dari percobaan yang mana. Kalau hanya sekali dua kali kita sudah menyerah, ya kita tidak akan diberi kesempatan itu. Dan urusan soal kepintaran, soal kecerdasan itu nomor sekian bagi saya. Ada hal-hal yang tidak bisa, ada hal-hal yang itu faktor X. Nah, caranya apa? Itu adalah memperbaiki hubungan dengan siapapun itu, khususnya orang tua kita dan guru-guru kita. Meskipun kita tidak paham dalam pengajaran, ya misalkan diajar di kelas, kita harus tetap menghormati beliau sebagai guru. Saya menyadari sih banyak pelajaran yang dulu saya tidak paham, tapi saya hormat dengan beliau, saya tetap takdim dengan beliau. Akhirnya hari ini ilmu-ilmu itu bisa saya pahami begitu. Nah, dalam Islam ada konsep seperti itu. Kita nggak harus melulu paham saat itu juga, tapi ketika butuh kita akan paham. Itu banyak sekali saya mengalami hal seperti itu. Dan untuk urusan ikhtiar, kita tetap ikhtiar lah, kita tetap belajar, kita tetap mencoba, dan hasil nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sih. Itu adalah motivasi dari Kak Rizky ya Sobat Wasis. Dan yang terakhir, apa yang kakak rencanakan setelah menyelesaikan studi S2, dan apakah ada proyek atau tujuan masa depan yang ingin kakak capai? Oke. Secara praktis hari ini saya masih menikmati kesibukan hari ini ya, sebagai pegawai di masjid. Jadi saya agak agak kesusahan untuk menjelaskan ke siapapun itu yang bertanya, kerja kok di masjid begitu. Karena memang nyatanya seperti itu. Masjid itu tidak hanya sebatas tempat untuk sholat, tapi di dalam masjid itu ada manajerial, ada pengurusnya, ada pegawainya, ada stafnya, yang itu demi memperlancar kegiatan yang ada di masjid. Nah, saya selain di bidang bahasa Arab juga mempunyai minat di situ, karena bagi saya ini kan juga bentuk pengabdian begitu kan. Betul, Kak. Bentuk pengabdian, belajar, bekerja dan mengabdi di masjid
Saya kira untuk saat ini saya masih menikmati itu, dan kalau ditanya apakah pengen studi lanjut lagi gitu, tetap ada. Tapi tetap nanti lihat kondisi lah, lihat sikon. Kita juga perlu pengalaman, kita juga perlu bekal keilmuan yang lebih dalam lagi, karena menurut saya S3 itu tidak seperti di SMP atau SMA yang ketika sudah 3 tahun pasti dia lulus. Enggak seperti itu. S3 itu kalau kamu nggak bisa ya nggak lulus itu. Kalau kamu nggak bisa nambah semester nambah sampai mentok nggak lulus, ya kamu dikeluarkan dengan biaya yang sudah dikeluarkan, yang sudah dibayarkan tadi. Oleh karena itu tetap keinginan ada. Ya sekarang masih menyusun modal-modal, persyaratan dan kesiapan zahir batin itu untuk menuju ke sana. Misalkan ditanya cita-citanya apa begitu, misalkan itu kan cita-citanya apa. Kalau kita sudah S3 itu hal yang paling realistis itu untuk mengabdikan keilmuan kita di peneliti atau dosen gitu, walaupun tidak menampik pekerjaan yang lain, entah itu di sektor pemerintahan, entah itu sebagai wirausahawan, entah itu sebagai praktisi, itu bisa semuanya. Tapi untuk saya pribadi, saya punya keinginan atau harapan mengajar. Nah, mengajar kan bentuknya banyak ya. Ada mengajar TPA sudah dinamakan mengajar, jadi guru SMA juga sudah dinamakan mengajar, di dosen itu juga mengajar. Nah, saya punya cita-cita untuk jadi dosen lah, mengajar untuk mahasiswa begitu. Kita doakan ya kawan-kawan. Amin. Semoga Kak Rizky bisa menjadi dosen di universitas. Amin. Amin. Tak terasa kita sudah cukup lama Kak Rizky. Terima kasih telah berbagi pengalaman dan wawasan berharga dengan kami. Oke, sama-sama. Saya juga terima kasih diberikan waktu. Saya sangat senang bisa berbincang dan sharing dengan Kak Rizky hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain hari. Semoga kakak sukses dalam studi S2-nya. Dan katanya akan wisuda nanti November nih Kak. Iya, doakan saja. Dan terima kasih sekali lagi. Saya pamit undur diri. Saya Akidah Labibatu Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.